Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam channel Belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang civic empowerment atau pemberdayaan warga negara. Nah, teman-teman semua, civic empowerment merupakan konsep penting dalam pendidikan kewarganegaraan yang mengacu pada kemampuan, kesempatan, dan keyakinan individu, khususnya warga negara muda, untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan yang demokratis. Nah, teman-teman semua, Michael Levinson menyebutkan bahwa civic empowerment tidak hanya menyangkut keterampilan teknis seperti pemahaman prosedur pemilu atau konstitusi, tapi juga mencakup dimensi psikologis seperti rasa percaya diri, dan keyakinan bahwa partisipasi politik dapat membawa perubahan yang nyata. Nah, teman-teman semua, namun dalam praktiknya terjadi kesenjangan yang signifikan antara kelompok sosial tertentu dalam hal akses dan pengalaman untuk terlibat secara sipil, dan hal ini disebut sebagai civic empowerment gap, yaitu perbedaan antara mereka yang memiliki kapasitas dan peluang untuk berpartisipasi secara politik dan mereka yang tidak memilikinya. Nah, teman-teman semua, kesenjangan ini menurut Levinson bukan sekedar akibat dari kurangnya sumber daya pendidikan, tetapi lebih dalam lagi, yaitu merupakan hasil dari struktur ketidakadilan sistemik yang mengakar dalam masyarakat. Nah, teman-teman semua, anak-anak dari keluarga yang miskin atau marginal minoritas cenderung mendapatkan pendidikan yang tidak mendorong partisipasi sipil yang bermakna. Nah, sebaliknya, pendidikan bagi anak-anak dari keluarga berada pun, menurut penelitian Swalwell, tidak selalu memfasilitasi civic empowerment yang kritis kepada mereka. Nah, seringkali pendidikan bagi kelompok elit ekonomi justru hanya berfokus pada keterampilan administratif dan memperkuat status quo mereka ketimbang mendorong kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial yang terjadi. Nah, teman-teman semua, dengan demikian tantangan civic empowerment tidak hanya dialami oleh kelompok yang sifatnya marginal, tetapi juga oleh mereka yang secara ekonomi berada namun tidak diberikan kesempatan untuk berpikir kritis tentang peran sosial politik mereka sebagai warga negara. Nah, teman-teman semua, pendidikan memiliki potensi yang sangat besar untuk mempersempit kesenjangan ini. Levinson dan Stolle menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas dapat meningkatkan kesetaraan sosial dan memperkuat demokrasi. Nah, pendidikan yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan kritis dapat membekali siswa dengan keterampilan serta motivasi untuk berkontribusi pada kehidupan publik yang lebih luas. Nah, teman-teman semua, untuk mengukur sejauh mana kelas mampu memfasilitasi pemberdayaan sipil, Eisenberg dan Cohen mengembangkan instrumen observasi yang disebut CIVVICS, Classroom Observation of Civic Engagement dan Empowerment. Nah, teman-teman semua, instrumen ini mengevaluasi aspek-aspek penting seperti partisipasi siswa, relevansi materi, orientasi terhadap keadilan sosial, dan keberanian siswa dalam menyampaikan suara mereka. Nah, hasil pengamatan dengan civics dapat menjadi indikator sejauh mana pembelajaran mendorong civic empowerment yang ideal. Nah, teman-teman semua, dalam konteks yang lebih luas, civic empowerment tidak hanya terbatas pada ranah pendidikan formal. Herzog dan Leibniz memperluas konsep ini melalui suatu pendekatan citizen science dalam sistem yang sifatnya deliberatif. Nah, mereka menekankan bahwa partisipasi warga negara dalam produksi dan penggunaan pengetahuan ilmiah juga merupakan bentuk pemberdayaan dari sipil. Nah, melalui citizen science, warga berpartisipasi dalam penelitian yang menyentuh kehidupan mereka sendiri, sekaligus menuntut keadilan yang epistemik, yaitu pengakuan terhadap pengalaman dan suara masyarakat sebagai sumber pengetahuan yang sah. Nah, teman-teman semua, dalam sistem deliberatif yang demokratis, civic empowerment tidak bisa dipisahkan dari kesetaraan informasi,
ruang diskusi yang inklusif, dan pengakuan terhadap agensi politik setiap warga negara termasuk kelompok yang historis terpinggirkan. Nah, berbagai strategi dapat ditempuh untuk memperkuat civic empowerment ini. Di level pendidikan misalnya, guru dan institusi perlu mendesain kurikulum yang relevan dengan kehidupan yang nyata. Kemudian mendorong pembelajaran yang berbasis proyek komunitas, serta membangun kelas yang demokratis. Nah, teman-teman semua, pendekatan seperti ini tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan, tetapi juga dengan rasa kepemilikan terhadap komunitasnya. Di sisi lain, kebijakan publik harus mendukung pendidikan yang setara dan membuka peluang bagi partisipasi warga di luar sekolah. Nah, teman-teman semua, civic empowerment idealnya hanya dapat tercapai jika semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka diberikan ruang, pengakuan, dan dukungan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Nah, teman-teman semua, sebagai penutup, civic empowerment merupakan fondasi atau landasan penting bagi masyarakat yang demokratis, yang terutama demokrasi yang sehat. Kesenjangan dalam pemberdayaan sipil adalah masalah keadilan sosial yang harus diatasi segera melalui reformasi pendidikan dan transformasi budaya politik. Nah, teman-teman semua, pendidikan tidak boleh hanya menjadi sarana reproduksi ketimpangan, tetapi harus menjadi alat untuk menciptakan warga negara yang kritis, partisipasif, dan berdaya. Nah, teman-teman semua, demikian. Dengan mengintegrasikan pendekatan yang kritis, deliberatif, dan partisipatif dalam pendidikan dan masyarakat, kita dapat membangun demokrasi yang lebih adil dan lebih inklusif. Nah, teman-teman semua, demikian kajian tentang civic empowerment. Sampai berjumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.